Yaman itu negeri paling miskin di Timur Tengah. Bagaimana kita percaya dia bisa turunin emas dari langit? Masya Allah, ini goyan opo. Goyan opo iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan memberikan video yaitu mengenai penjelasan dari Bang Haji Rhoma Irama tentang masalah khurafat-khurafat yang disebarkan oleh Habib-Habib Ba'alawi. Tentunya teman-teman, khurafat-khurafatnya dari Habib-Habib Ba'alawi itu isinya hanya doktrin, yaitu meninggikan leluhurnya, mengagungkan leluhurnya, bahwasanya leluhurnya ini adalah para wali yang memiliki banyak keramat, banyak karomah. Tapi teman-teman ya, semua itu bukan karomah. Itu adalah cerita-cerita yang diada-adakan. Khurafat. Jadi cerita itu tidak benar teman-teman. Nah maka dari itu ya, sebagian kaum muslimin ini ketika mendengar ceramah dari Habib Ba'alawi ini, ketika mereka itu menceritakan kisah leluhurnya, bahwasanya leluhurnya ini bisa menurunkan rantai emas dari langit, bisa menurunkan hujan susu, bahkan ada leluhurnya ini yang jalan-jalan ke surga teman-teman. Ada juga yang bisa memadamkan api neraka, yaitu dengan menggunakan jari kelingking. Ini tidak bisa kita terima secara akal ya teman-teman. Jadi seakan-akan mereka itu ingin mengungguli yaitu kemuliaan Rasulullah SAW. Karena apa? Rasulullah itu diberi oleh Allah mukjizat. Tapi Habib ini malah melebihi ya, yang katanya memiliki karomah yang melebihi mukjizat Rasulullah SAW. Contoh seperti Faqih Muqaddam ya, yang katanya adalah pangkalnya, induknya atau apa gitu ya, para habaib. Jadi Faqih Muqaddam ini Mi'raj bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala 70 kali dalam sehari teman-teman. Bayangkan, Rasulullah saja itu 1 kali teman-teman, dan itu ada perintah sholat, perintah ini. Nah ini berbeda, Faqih Muqaddam ini 70 kali dalam sehari itu bertemu dengan Allah dalam apa gitu. Coba teman-teman ya, bisa nggak kita terima akal? Kalau Rasulullah itu sudah pasti teman-teman, mukjizat, kita harus wajib untuk mengimaninya. Tapi kalau Faqih Muqaddam, apa yang harus kita terima? Bahwasanya itu adalah karomah, bukan karomah, melainkan adalah cerita-cerita dusta. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, bukan itu saja. Ada seorang Habib yang bisa membentak malaikat Munkar dan Nakir. Alasannya apa? Karena di kuburan itu terganggu dengan ada si fulan yang disiksa oleh Munkar dan Nakir, gitulah teman-teman. Terganggu si Habib ini, lalu kemudian datang dan membentak malaikat Munkar dan Nakir. La haula wala quwwata illa billah. Ini bukan ajaran dari Islam ya teman-teman, melainkan adalah ajaran dari Habib-Habib Ba'alawi. Nah oke teman-teman, kita langsung mari kita simak, yaitu di mana Bang Haji Rhoma Irama ini menjelaskan mengenai ya karomah-karomah yang katanya karomah, tapi ini adalah khurafat-khurafat dari klan Habib Ba'alawi. Sejak saat itu saya pendam dalam perut. Saya melihat berbagai macam arogansi, kemungkaran yang dilakukan Habib. Saya nggak mau bunyi lagi. Saking taatnya saya kepada Habib sebut tadi. 50 tahun saya tahan itu. Sampai akhirnya muncul doktrin-doktrin yang tidak bisa diterima akal sehat dan sangat merusak akidah saya pikir. Itu leluhur kami Al-Faqih Muqaddam. Mi'raj 1 malam 70 kali. 70 kali ya. Astaghfirullahalazim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya diizinkan Allah Mi'raj ke Sidratul Muntaha seumur hidup 1 kali. 1 kali ya. Ketika ada orang mengatakan bahwa moyang kami bisa Mi'raj 1 malam 70 kali, ini telah merendahkan Rasulullah, telah menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi berita-berita khurafat. Leluhur kami kalau tidak malu sama Allah dapat memadamkan api neraka cuma dengan kelingking. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau tadi menghina Nabi, sekarang menghina Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak cerita-cerita khurafat yang lainnya. Ada seorang tukang kacang namanya Sulaiman. Ini tukang kacang sangat cinta sama habaib. Kalau habaib minta kacangnya dikasih semuanya. Saking cintanya sama habaib. Man minta kacang dikasih semua, man minta kacang dikasih semua. Satu saat si Maman mati. Begitu Maman mati, lapor ini orang kepada Habib tadi, Beb, Maman mati. Ini Maman ahli maksiat, ibadahnya berantakan. Datanglah ini Habib, ngasih surat, ditaruh di lehernya di belakang mayit itu. Man,
Nanti kalau Munkar wa Nakir tanya, jangan dijawab. Kasih aja ini surat, ente masuk surga tanpa hisab. Banyak lagi cerita seperti itu. Leluhur mereka semuanya wali, bisa nurunkan emas dari langit. Rantai emas dari langit. Yaman itu negeri paling miskin di Timur Tengah. Bagaimana kita percaya dia bisa turunin emas dari langit? Masya Allah, ini goyan opo? Goyan opo iki. Lawak opo Banyak iki. khurafat-khurafat yang mengajarkan. Ya. Nah, ini membuat satu faktor menguatnya saya, keraguan saya tentang apa iya cucu Nabi ini kayak begini. Muncullah baru tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Muncul apa beliau? Gus Abbas Cirebon Buntet. Saya nggak mengerti ilmu nasab, tapi saya tidak bodoh-bodoh amat untuk meneliti apa yang diuraikan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman. Beliau bercerita di antaranya bahwa yang namanya Ahmad bin Isa, keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sejak abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 sampai 9 awal itu tercatat di dalam manuskrip kuno. Hanya punya anak 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Hasan. Saya Muhammad, Ali, dan Husain. Selama 550 tahun itu sejarah menulis itu. Tiba-tiba di abad ke-9 akhir muncul Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa yang ke-4. Enggak usah pinter-pinter amat untuk meneliti, untuk menerima hal ini. Cukup punya akal yang waras. Iya, betul. Cukup punya akal yang sehat, kita bisa melihat, oh, kalau begitu Ubaidillah ini cangkokan. Kiai Imaduddin tentu saja sebagai seorang kiai mujtahid bahkan bisa menjelaskan secara ilmiah bahwa kepalsuan Ubaidillah ini. Dari sini mulai keraguan saya yang selama 50 tahun itu bertambah menjadi yakin. Tapi baru ilmu yakin doang nih. Saya undanglah Kiai Haji Imaduddin di podcast saya. Kemudian dalam rangka, karena saya saat itu sebagai penengah ingin mencari siapa sih yang benar ini. Apakah Ba'alawi, apakah Kiai Imad. Maka saya undanglah dari Rabithah Alawiyah sebagai penyeimbang. Saya undang Ustaz Taufik Segaf, tidak hadir. Bahkan saya undang juga Rizik Syihab, tidak hadir. Saya undang juga dari Pekalongan Bapak Lutfi bin Yahya, tidak hadir. Sementara melalui media sosial itu semakin gencar, orang mengkritisi ulama-ulama semakin banyak, semakin bermunculan. Lalu saya undang Profesor Menahem Ali, seorang ahli filologi, ahli sejarah peradaban manusia. Dalam podcast saya beliau menjelaskan bahwa yang namanya Hadramaut, kota Hadramaut itu asalnya dari nama orang yang bernama Hazar Mavet. Dia orang dari Kaukasus. Yang kemudian menjadi Hadramaut. Jadi menurut penelitian secara filologi, orang Yaman ini bukan orang Arab, tapi orang Kaukasus. Berarti mustahil sebagai keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut Profesor Menahem Ali. Kemudian saya undang lagi Dr. Sugeng Sugiharto dari BRIN. Beliau ahli ahli DNA itu. Ahli genetika. Bercerita panjang lebar secara ilmiah, maka bertemulah istilah haplogrup J1 dan haplogrup G. Mereka menjelaskan, beliau menjelaskan panjang lebar bla 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 bahwa subhanallah, 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 ternyata Allah telah mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk menjaga kesucian keturunan para nabi. Ternyata DNA-nya itu sudah ditanamkan di dalam setiap manusia. Secara ilmu genetika, haplogrup Nabi SAW adalah J1. Haplogrupnya Ba'alawi, menurut kalau Anda klik di internet familytreedna.com, familytreedna.com, klik saja, akan keluar nanti ada 180 orang Ba'alawi
Sebagian dari Indonesia itu dari Yaman. Sebagian kecil dari Indonesia itu haploglobnya adalah gay. Yahudi Askenazi. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi memang sudah jelas ya, mau bukti apa lagi teman-teman. Jadi berdasarkan kitab nasab, kitab sezaman, filolog, dan tes DNA, ini sudah terbukti mereka itu bukan keturunan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian ceramah-ceramahnya teman-teman ya, isinya hanya apa? Hanya meninggikan leluhurnya, hanya meninggikan datuk-datuknya. Kakek saya ini memiliki amalan ya, sekali duduk 99.000 baca Yasin. Kakek saya ini ya nggak bisa tidur selama 33 tahun. Ini ceramahnya itu Bahar bin Smith teman-teman. Setiap menoleh ke kanan surga, setelah menoleh ke kiri neraka, setelah menoleh ke atas arsy Allah. Ini apa teman-teman? Luar biasa teman-teman. Ada juga ya teman-teman ya ceramah dari Bahar bin Smith. Sangat ngibul sekali teman-teman. Yang katanya ya bisa bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara sadar kakeknya, dan banyak lagi kisah-kisah dusta yang katanya memiliki banyak amalan yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang di zaman sekarang ini. Bayangkan teman-teman ya, sekali duduk baca Yasin 99.000 kali. Allahu Akbar. Nggak tidur selama 33 tahun. Allahu Akbar. Ini sangat luar biasa ngibulnya teman-teman ya. Dan saya nggak habis pikir ya teman-teman. Kenapa ya? Kok masih ada orang-orang yang mengikuti ataupun masih menjadi muhibbin dan membenarkan ya khurafat-khurafat tersebut itu. Dan ini sudah membuktikan bahwasanya ajaran-ajaran yang mereka ya sebarkan di tengah-tengah umat ini adalah dusta. Kisah khurafat lah, amalan-amal dari leluhurnya lah, bahkan yaitu mengenai tes DNA saja mereka tidak bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya juga masih bingung ya teman-teman ya, kok masih saja ya ada aja yang mengikutinya itu. Jadi ada perkataan dari Imam Ibnu Taimiyah, sesesat-sesat apapun ya, pasti ada yang mengikutinya. Sesesat-sesat apapun kelompok itu ya pasti ada yang mengikutinya. Itu ada yang mengatakan bahwasanya nanti Nabi Isa turun di Monas. Ada yang meyakini teman-teman. Siapa itu ya? Lupa ya, Lia Alimuddin siapa itu yang ngaku-ngaku nabi dulu tuh. Astagfirullah ya teman-teman. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah, sesesat apapun pasti ada pengikutnya. Coba di Indonesia ini apa yang gak ada pengikutnya teman-teman? Nabi palsu saja banyak pengikutnya dulu itu, apalagi yang mengaku sebagai keturunan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini telah membongkar semuanya teman-teman ya. Allah telah membongkar semuanya yang bahwasanya orang-orang yang mengaku sebagai cucu Nabi ternyata bukan. Dan ada orang yang meluruskan, yang membongkar bahwasanya ini loh mereka itu bukan cucu Nabi. Berdasarkan apa? Nih berdasarkan kitab nasab, kitab sezaman, filolog, tes DNA, bukan keturunan Nabi. Tapi mereka ini tidak bisa membantah, hanya bisa marah-marah gitu. Kiai Imad Dajjal. Marah-marah gitu teman-teman. Kiai Imad pengadu domba, pemecah belah. Gimana pemecah belah teman-teman? Kiai Imad itu tujuannya apa? Untuk membersihkan, mensucikan yang bahwasanya nasab Rasulullah itu adalah nasab yang mulia. Bukan seperti itu teman-teman yang kita lihat di video-video ya. Nah seperti itu. Maka dari itu sadarlah wahai kaum muslimin Nusantara ini, sadarlah ya, jangan mau diadu domba ataupun jangan mau percaya dengan kisah-kisah khurafat. Kita kembali kepada ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan pemahaman para salafus soleh. Insya Allah kita tidak akan tersesat, tidak akan bisa dikibulin lagi oleh orang-orang yang mengatasnamakan sebagai keturunan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah mungkin cukup ya sampai di sini teman-teman ya. Kita bertemu di video berikutnya. Jika video bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.